Selamat pagi menjelang siang pendengar program 1 RRI SP Belitung 95,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Hadir kembali menyapa Anda pendengar di pagi menjelang siang hari ini. Saya Dudi R. Pramana dalam program kita Belitung siang ini. Dan tentunya mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami hadir menyapa dalam dialog Indonesia Bisa. RRI SP Belitung. 95,5 MHz kanal informasi dan inspirasi RRI SP Belitung hadir menyapa Anda di siang hari ini dalam dialog Indonesia Bisa pendengar. Dan senang sekali saya Dudi Pramana hadir menyapa Anda. Tentunya hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang saat ini sudah hadir di studio RRI Belitung, yang tentunya kita akan membahas satu tema yang cukup sangat luar biasa dan tentunya ini menjadi langkah aktif dari BPS untuk bersosialisasi dengan para pendengar ataupun juga masyarakat, terutama masyarakat khususnya juga di Belitung Timur ya. Karena hadir di studio kita hari ini pendengar yaitu Kepala atau PLH Kepala Badan Pusat Statistik ya, ada Pak Syahroni SST. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Syahroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mas Dudi Ya, Pramana. baik. Dan Terima selamat kasih. pagi untuk seluruh sobat RRI. Baik. Kabar baik ya Pak Syahroni ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah kabar baik-baik saja. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita di RRI SP Belitung di pagi menjelang siang hari ini. Tentunya bahasan kita ini cukup menarik juga ya Pak ya. Kita membahas tentang sensus ekonomi. Dengan tema di hari ini pendengar yaitu dari data ke kebijakan, pentingnya sensus ekonomi bagi pembangunan daerah. Kita juga nanti mengajak pendengar kita Pak Syahroni nanti untuk bergabung bersama kita di WA yaitu di 0811-787-11955. Nah, pendengar pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini juga kami informasikan untuk Anda sensus ekonomi ataupun yang kita bahas hari ini adalah merupakan langkah awal dari BPS juga, karena tadi saya sempat cerita juga dengan Pak Syahroni, ini adalah event 10 tahunan begitu ya. Betul dari sekali, BPS yang sangat luar biasa juga. Nah, tapi sebelumnya mungkin boleh diinformasikan juga nih Pak kepada para pendengar atau masyarakat khususnya, apa yang dimaksud dengan sensus ekonomi itu sendiri, kemudian mengapa kegiatan ini penting untuk dilakukan secara berkala. Silakan Pak Syahroni. Terima kasih Mas Dudi. Jadi selamat pagi Sobat RRI. Jadi pada pagi hari ini kami berterima kasih juga kepada RRI sudah membantu kami menjadi corong informasi untuk menyampaikan sensus ekonomi kepada seluruh pendengar. Jadi sensus ekonomi itu sendiri sebenarnya adalah kegiatan pendataan menyeluruh Pak. Jadi namanya sensus artinya pendataan seluruh yang didata pada kesempatan kali ini adalah usaha. Baik itu usaha formal, usaha informal, UMKM maupun usaha besar. Jadi BPS melakukan sensus itu 10 tahun sekali dan untuk sensus ekonomi dilakukan pada tahun berakhiran 6. Jadi yang sebelumnya kan 2016, sebelumnya 2006 dan sekarang 2026 kita melakukan lagi sensus ekonomi. Dan izin Bapak, sensus ekonomi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 tentang statistik, bahwa BPS melaksanakan 3 jenis sensus ya, sensus penduduk di akhiran 0, sensus ekonomi di akhiran 6, dan sensus pertanian di tahun berakhiran 3. Baik, artinya memang kegiatan ini dilakukan, sensus ekonomi ini terutama dilakukan berkala 10 tahun sekali Pak. Betul sekali Pak. Ini momen yang tepat bagi para kita, masyarakat, terutama juga tadi pelaku usaha Pak ya. Betul, jadi yang didata itu pelaku usaha ya. Nah, untuk berpartisipasi tentunya Pak ya. Benar sekali Pak. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara perbedaan dari sensus ekonomi di 2026 ini mungkin ada yang baru mungkin Pak dibandingkan sensus sebelumnya. Kalau tidak salah berarti hitungan saya 2016 begitu Pak. Betul. Ya. Nah, apa perbedaannya mungkin Pak di tahun ini 2026 ini? Iya, terima kasih Mas. Untuk 2026, 10 tahun dari 2016 tentunya banyak perbedaannya. Iya. Yang pertama mungkin terkait dengan metode pendataan. Jadi kalau dulu kita hanya mendata dengan kuesioner kertas, nah sekarang kita memanfaatkan digitalisasi. Jadi pendataan sensus ekonomi ini menggunakan 3 metode gitu.
Pertama melalui KEWI atau Computer Assisted Web Interviewing, jadi nanti dikirimkan link survei gitu. Itu khusus untuk perusahaan-perusahaan besar yang terdata di Perlis BPS yang punya email. Jadi nanti akan dikirimkan email, mereka bisa mulai mengisi. Kemudian di pendataan door to door, nanti petugas akan mendata dengan gadget, Mas. Baik. Jadi itu nama metodenya KPI, Computer Assisted Personal Interview. Jadi pemanfaatan gadget di kegiatan sensus. Kemudian juga di Sensus Ekonomi 2026 ini yang berbeda, itu ada pendataan, kan ada pendataan keluarga tuh Mas. Maksudnya data-data keluarga itu nanti akan diintegrasikan dengan DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Kemudian di Sensus Ekonomi 2026 ini juga dilakukan geotagging. Jadi istilahnya salah satu informasi usaha yang akan kita kumpulkan adalah titik lokasi usahanya di mana gitu. Nah, kemudian di SE 2026 ini kita tidak bekerja dengan data yang kosong gitu. Jadi sebelumnya kita sudah memiliki prelis daftar usaha yang dinamakan Statistical Business Register. Jadi BPS sudah punya data dasar, kemudian data tersebut dimutakhirkan dan dilengkapi. Karena kan mungkin banyak juga usaha-usaha yang belum terdata gitu Mas. Jadi inilah momen kita untuk melakukan pemutakhiran usaha-usaha yang ada di Indonesia, khususnya di Belitung Timur. Kemudian yang mungkin berbeda juga dibandingkan 2016 lalu, yang sekarang ini kan sudah mulai menjamur ya usaha-usaha online gitu. Nah jadi usaha yang akan kita data tidak hanya yang kasat mata, tapi juga yang tidak kasat mata gitu, yang mungkin geraknya di dunia online. Nah mungkin itu masih sedikit perbedaan antara yang 2026 dan 2016. Baik, artinya sistem digital juga pasti penyesuaian begitu Pak ya? Benar sekali Mas. Dan juga untuk usaha-usaha juga, kalau dulu hanya usaha-usaha yang terlihat di mata kita, tapi yang online juga ini sudah mulai didata juga berarti Pak ya? Betul. Baik, baik. Nah kemudian untuk pelaksanaannya sendiri nih Pak, ini pasti penasaran nih ya kan, Iya, betul. para pendengar dan masyarakat nih, kapan kira-kira pelaksanaan dari Sensus Ekonomi 2026 ini dimulai dan bagaimana tahapan-tahapannya Pak? Siap. Jadi sensus ekonomi ini sebenarnya untuk persiapan sudah dimulai dari sekarang pun sudah masuk tahap persiapan ya Mas. Nah untuk mulai pendataan sendiri seperti yang tadi disampaikan di awal, di bulan Mei untuk usaha-usaha besar yang terdaftar di Prelis BPS dan punya email, nah itu akan di blasting link kuesioner surveinya. Jadi di bulan Mei untuk usaha-usaha besar, karena kan biasanya usaha besar ini datanya cukup banyak, kompleks, dan mereka perlu waktu, Mas. Jadi itu kita blasting dulu. Kemudian di bulan Juni, tepatnya 15 Juni sampai dengan Agustus, nah petugas kita mulai tuh melakukan pendataan secara door to door ke seluruh rumah tangga. Jadi melakukan pendataan dari rumah ke rumah menggunakan metode tadi Mas, menggunakan metode KPI atau gadget. Jadi sekarang April, bentar lagi Mei. Ya, sudah sangat dekat. Dan di April pun direncanakan kita akan mulai merekrut petugas Mas, karena kan untuk sensus ini cakupannya cukup luas dan kita juga butuh petugas yang lumayan banyak. Baik. Nah itu ya, jadi pendengar dan juga Sobat RRI ya, artinya ini persiapan juga sudah dimulai sebenarnya Pak ya, dan pelaksanaannya nanti akan dimulai di bulan Mei begitu Pak ya. Siap. Baik. Nah kemudian sasaran Pak, yang menjadi sasaran dalam sensus ekonomi ini siapa saja begitu? Karena tadi mungkin sudah dijelaskan, terutama juga pelaku usaha pastinya ya. Pastinya. Nah, tapi mungkin biar lebih detail lagi, masyarakat juga biar tahu siapa saja nih Pak yang menjadi sasaran dalam sensus ekonomi 2026 ini. Oke, terima kasih Mas. Jadi untuk cakupan wilayah, pertama di seluruh Indonesia ya. Di seluruh wilayah Indonesia termasuk Belitung Timur, kan masih bagian dari Indonesia. Nah kemudian untuk siapa yang didata, jadi seluruh penduduk ya, karena kan nanti dilakukan pendataan door to door, utamanya para pelaku usaha. Jadi penduduk yang memiliki usaha itu akan didata lebih lanjut usahanya. Usaha seperti apa yang didata? Ya seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan dari kategori-kategori lapangan. Kita kan usaha itu ada kategori lapangan usaha ya. Kalau sekarang menggunakan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha tahun 2025, itu dari 22 kelompok yang didata itu kecuali sektor A, sektor pertanian, karena sudah didata di Sensus Pertanian 2023. Kemudian kecuali sektor P, yaitu administrasi pemerintah,
pertahanan dan jaminan sosial wajib dan kecuali sektor U, yaitu aktivitas rumah tangga, aktivitas yang melayani rumah tangga. Jadi selain itu semuanya didata, Oke. baik itu usaha perdagangan, kemudian industri pengolahan, kemudian bengkel, pertambangan, kemudian usaha-usaha seperti travel gitu. Jadi seluruh kegiatan usaha lah yang ada di Indonesia itu kita data, baik yang kasat mata, yang ada bentuk fisiknya, maupun usaha-usaha yang dilakukan dengan online tadi Mas, pemanfaatan. Jadi intinya seluruh pelaku usaha siap-siap, Siap-siap ya. siap-siap. Kami akan melakukan pendataan kepada Anda semuanya. Baik. Nah, Iya. jadi sudah bersiap-siap dari sekarang ya, apalagi ini yang mendengarkan kita di RRI Belitung juga mendapatkan informasi ini, informasi awal yang sangat luar biasa juga Pak ya. Betul, betul. Jadi nanti tidak kagok begitu. Apa ini tiba-tiba muncul ya gitu. Ya. Baik. Nah, kemudian juga terkait dengan akurasi dan validasi data nih Pak. Mungkin juga biasanya apa ya? Mungkin digital ini mungkin memang validasi dan akurasi minim ya begitu kekurangannya. Tapi mungkin ada celah-celah mungkin yang bisa mendapatkan kekurangan begitu dari akurasi. Nah, untuk memastikan BPS ini supaya akurasi dan validasi datanya yang dikumpulkan dari lapangan itu akurat, seperti apa nih Pak? Betul. Jadi BPS itu memang dalam salah satu budaya kerjanya memastikan kualitas data. Jadi istilahnya buat BPS, kualitas data itu harga mati Mas, Iya. tidak bisa ditawar-tawar. Nanti bagaimana upaya kita untuk menjaga akurasi data? Jadi untuk sensus ini dilakukan di 2026, tapi sebelumnya sudah dilakukan uji coba Mas. Di tahun 2024, 2025. Di uji coba itu yang dilakukan adalah menguji pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian menguji bagaimana jumlah hari yang dibutuhkan, jumlah jam yang dibutuhkan. Terus misalkan kita pernah skripsi kan Mas, nyusun kuesioner ada reliabilitas dan validitas gitu. Nah, itu sudah dilakukan di uji coba sebelumnya 2024, 2025. Kemudian setelah diuji cobakan kuesionernya, dilakukan lagi pelatihan petugas Mas. Jadi seluruh petugas yang nanti akan terlibat itu kita latih dulu. Jadi gunanya dilatih itu untuk kita samakan persepsi mereka. Iya. Terkait dengan SOP pendataannya seperti apa, terus konsep definisinya seperti apa, jadi harus sama. Nah, di tahapan ketiga, kita juga dalam merekrut petugas ini nanti struktur lapangan itu berlapis Mas. Mulai dari PPL, petugas pendataan lapangan, di atas mereka ada yang atasannya itu pemeriksa, petugas pemeriksa lapangan, jadi mereka yang akan mengawasi dan memeriksa dokumen dari PPL. Di atasnya lagi ada yang namanya KOSEKA, Koordinator Sensus Kecamatan. Jadi struktur berjenjang ini diharapkan bisa menjadi filter-filter untuk data. Selain itu juga Mas, kita dari kabupaten akan menurunkan tim supervisi. Jadi di awal-awal pendataan kita akan melakukan supervisi untuk melihat sejauh mana petugas ini mendata di lapangan, apakah sudah sesuai dengan SOP-nya, apakah konsep definisi yang mereka tanyakan sesuai dengan yang diinginkan di sensus. Nah, dan di tahapan terakhir ketika data itu diolah, ada yang namanya validasi Mas. Validasi jadi untuk memeriksa data-data itu apakah ada anomali-anomali gitu. Jadi karena sekarang ini kita menggunakan gadget, jadi di aplikasi pun sudah ada validasinya. Contoh Mas ya, contoh validasi sederhana, misalkan di rumah tangga itu ada 10 orang nih. Ya. Ketika ditanyakan luas rumahnya berapa, hanya 5 meter persegi, itu akan kena validasi. Apa iya 5 meter persegi dihuni 10 orang? Nah, itu contoh sederhana aja. Baik, baik. Artinya memang untuk keakurasian ini harga mati bagi BPS. Betul, Pak, harga ya? mati itu nggak bisa ditawar. Baik, baik. Nah, kemudian juga berkaca dari tahun 2016 mungkin Pak, apa tantangan terbesar mungkin pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini? Uji coba juga sudah dilakukan, tapi mungkin ada tantangan yang perlu tangkis begitu agar sensus ekonomi 2026 ini berjalan dengan sukses begitu Pak. Betul, betul. Jadi memang 10 tahun ke depan tantangan itu pasti akan ada ya Mas. Karena kan dinamika di kehidupan kita juga banyak yang berubah. Jadi salah satu tantangan yang mungkin harus dihadapi BPS untuk melakukan pendataan ini, kan kita sudah punya pre-list. Yeah. Pre-list artinya kita punya daftar awal nama-nama usaha. Tapi kan mungkin tidak semua usaha ada di situ Mas. Oke. Terutama usaha-usaha yang informal,
usaha kecil. Nah, jadi memang perlu sosialisasi gitu. Jadi terima kasih juga kepada RRI ini Iya. menjadi media yang bisa membantu kami mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena gini Mas, kan sekarang marak nih penipuan-penipuan secara digital. Oh, iya. Ya mungkin ada ketakutan tersendiri bagi masyarakat untuk bisa memberikan data. Jadi pentingnya sosialisasi agar bisa tersampaikan gitu bahwa sensus ekonomi ini pendataan yang resmi, mendata ekonomi masyarakat. Jadi itu salah satu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan kedua juga kalau kita berkaca ke hasil sensus ekonomi 2016, berdasarkan skala usaha Mas ya. Iya. Di Belitung Timur sendiri dari 100% usaha itu berdasarkan skala 99,4%-nya itu merupakan UMKM. Jadi usaha besar itu kecil sekali, hanya 0,6% di Belitung Timur. Nah, untuk usaha informal ini kan secara administratif mungkin banyak yang tidak terdata ya. Jadi itu dikhawatirkan karena tidak ada di data awal, tidak tercakup. Makanya benar-benar kami yakinkan, kami tekankan ke petugas nanti untuk bisa menggali informasi dari rumah ke rumah, door to door. Jadi jangan hanya mencatat usaha-usaha yang kasat mata gitu. Nah, kemudian itu tadi karena usaha-usaha sekarang banyak yang melalui digital. Iya. Jadi kalau kita udah melakukan mitigasi itu, peluang terlewat data kan mungkin ada. Nah, itu yang ya akan kami coba gali. Jadi selain dari daftar prelist, mungkin dari media-media online kayak Facebook, marketplace. Nah, jadi istilahnya kami menggali big data untuk menemukan prelist usaha yang bergerak di dunia digital. Gitu. Baik. Mungkin itu tantangan-tantangan kita Mas. Baik, mudah-mudahan tantangan-tantangan ini menjadi motivasi begitu Pak ya bagi Benar para petugas agar lebih lebih strong lagi begitu untuk mendata di tahun ini begitu Pak ya. Baik. Kemudian juga terkait dengan peran pemerintah daerah terutama juga mungkin yang di desa, yang di kecamatan, kabupaten seperti itu. Peran mereka dalam mendukung kelancaran dari sensus ini seperti apa nih Pak kalau kita lihat? Oke. Jadi sebenarnya sensus ini kan tanya dari kita untuk kita, balik-baliknya ke kita juga, terutama pemerintah Mas ya. Karena utamanya dari hasil data ini kan akan digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan. Jadi kami berterima kasih juga ke pemerintah daerah, terutama kalau kami kan Belitung Timur Mas ya. Ke pemerintah daerah Belitung Timur karena kita sudah dibantu antara lain lewat regulasi dan kebijakannya sudah diterbitkan Mas surat edaran Bupati Belitung Timur yang ditujukan kepada kepala OPD, kepala wilayah seperti camat desa dan turunannya serta pelaku usaha untuk mendukung dan turut mensosialisasikan sensus ekonomi. Kemudian dari pemerintah daerah juga sudah memfasilitasi media ya antara lain banner kami yang ditayangkan di website pemerintah daerah. Kemudian dari kepala daerah yaitu Bupati dan Wakil juga sudah membuat video testimoni Mas. Jadi video testimoni yang berisi dukungan terkait dengan sensus ekonomi kepada masyarakat dan juga ada beberapa OPD sudah turut memasang spanduk sensus ekonomi di beberapa OPD-nya. Kemudian kami juga sudah dibantu fasilitasi sosialisasi. Jadi kadang kalau ada beberapa acara-acara yang melibatkan masyarakat, terlebih lagi pelaku usaha. Nah, kita sudah difasilitasi itu untuk bisa masuk, kemudian memberikan sosialisasi, menyebarluaskan informasi ini, dan juga beberapa OPD itu kan ada asosiasi binaan ya, seperti Dinas UMKM, nah, mereka punya UMKM binaan, nah itu juga kita dibantu untuk sosialisasi menyampaikan ke mereka terkait dengan informasi sensus ekonomi ini, karena kembali lagi Mas, ujung-ujungnya kan muaranya data itu untuk pemerintah juga. Iya, gitu. Baik. Nah, artinya memang sosialisasi ini juga menjadi salah satu hal yang penting juga begitu Pak ya. Sangat penting. Agar masyarakat juga pelaku usaha khususnya ini tahu begitu dengan sensus ekonomi Betul. di tahun 2026 ini. Baik. Kemudian dari hasil sensus ekonomi ini sendiri Pak, bagaimana hasil sensus ekonomi ini mungkin dapat diterjemahkan menjadi kebijakan untuk pembangunan daerah itu sendiri Pak? Betul. Jadi dari data hasil sensus ekonomi itu kan kita bisa mendapatkan jumlah usaha berdasarkan sektor.
antara lain mungkin sektor perdagangan atau lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha industri, lapangan usaha pertambangan. Jadi ketika sudah kita dapatkan jumlah usaha berdasarkan lapangan usahanya, kita kan punya peta ya, punya peta distribusi usaha menurut lapangan usaha. Jadi mungkin kayak sekarang di Belitung Timur itu kalau secara ekonomi dari SE lah mungkin, dari hasil SE 2016 lalu, dari berdasarkan lapangan usahanya di Belitung Timur itu didominasi oleh sektor perdagangan. Nah, untuk yang 2026 ini kan kita nggak tahu. Tapi dari hasil SE diharapkan terbaca itu potensinya, Mas. Jadi sebenarnya di Belitung Timur sektor unggulannya apa? Sektor unggulan kan dilihat dari jumlah usaha yang mayoritas gitu. Jadi kalau misalnya sudah terpetakan nih potensi usaha Beltim, usaha yang ada di Beltim, mungkin kebijakannya bisa lebih menuju ke situ. Termasuk juga dari skala usaha mana yang lebih banyak, apakah usaha besar atau UMKM. Kalau UMKM berarti kan butuh treatment gitu. UMKM ini kan nanti didata juga kendala-kendalanya. Apakah mereka sudah ada akses untuk pembiayaan mungkin, terus akses mungkin digital, marketplace. Nah, di situ kan nanti tercatat. Jadi bisa didapatkan berapa persen usaha di Beltim yang berskala UMKM dan sudah punya akses ke digital gitu. Nah, itu untuk menjadi rumusan kebijakan ke depan agar tepat sasaran gitu, Mas. Baik. Nah, kalau tadi sudah sempat disinggung sedikit nih ya, manfaat bagi pelaku usaha, UMKM juga. Tapi mungkin secara detail nih Pak, apa manfaat langsung bagi pelaku usaha, kemudian UMKM dari data sensus ini sendiri Pak? Betul. Jadi salah satu juga Mas yang membedakan sensus ekonomi 2026 ini dengan 2016. Nah, kalau sekarang ini pemerintah utamanya BPS sedang menyusun basis data usaha. Kalau basis data penduduk kan sekarang kita sudah punya DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Kan, jadi sekarang akan dibangun lagi basis data usaha dalam bentuk SBR, Statistical Business Register. Jadi harapannya ketika pelaku usaha itu seluruhnya sudah terdaftar dalam SBR, artinya pemerintah kan punya profil pelaku usaha yang terdata resmi nih, Mas. Dengan mereka terdata resmi, maka usahanya akan lebih mudah dikenali dan diakui dalam perekonomian nasional. Kemudian ketika mereka terdata resmi, dukungan kebijakan juga akan lebih mudah gitu. Jadi sensus ini kan selayaknya dapat mendorong program bantuan, pembinaan, serta pelatihan sesuai kebutuhan nyata pelaku usaha. Kemudian juga ketika usaha-usaha ini terdata resmi, maka akses pembiayaan akan lebih mudah gitu. Jadi pemerintah lebih yakin kan ketika memberikan kredit untuk usaha-usaha yang memang sudah terdata resmi. Juga manfaat berikutnya bagi pelaku usaha adanya peluang kolaborasi gitu, Mas. Jadi sektor usaha kan antara satu sektor dengan lainnya kadang terkait ya. Nah, ketika sudah terdapat peta usaha resmi, maka peluang kolaborasi itu antar pelaku usaha akan lebih mudah dilakukan, baik dari usaha besar berkolaborasi dengan UMKM gitu, ataupun sebaliknya UMKM berkolaborasi dengan usaha besar. Dan mungkin yang terakhir Mas, bagi pelaku usaha, iklim usahanya itu akan lebih sehat. Dengan data yang akurat, jadi kebijakan persaingan usaha dan perlindungan pelaku usaha itu bisa lebih tepat gitu. Baik. Nah ini ya, jadi untuk pelaku usaha juga khususnya di Beltim ini di Belitung Timur, jangan ragu ya, jangan nanti galau ketika mendapatkan informasi akan ada sensus ekonomi, takut penipuan. Iya, betul sekali. Jadi karena manfaatnya juga cukup banyak bagi para pelaku usaha ya. Baik, kemudian mungkin bisa diberikan contoh nih Pak, biar yakin lagi nih begitu para pelaku usaha dan lainnya. Contoh kebijakan yang lahir dari data sensus ekonomi sebelumnya mungkin Pak, bisa diinformasikan. Jadi data sensus itu tentunya tidak hanya berakhir sebagai dokumen kertas yang lewat begitu saja. Jadi kalau kita berkaca ke kebijakan 10 tahun terakhir, kebijakan apa saja yang sudah diambil dari data SE sebelumnya, yang antara lainnya perluasan program kredit usaha rakyat dengan bunga rendah, karena kan ketika dipetakan berdasarkan skala usaha, ternyata 99% lebih usaha di Indonesia ini UMKM loh. Nah, jadi adanya perluasan program KUR dengan bunga rendah, ya kan tadi kan harus dibantu. Kemudian ada juga penyaluran pembiayaan berbasis sektor dominan gitu. Jadi sektor dominan yang ada di Indonesia kan perdagangan, makan minuman. Nah, jadi
penyaluran pembiayaan yang ke sektor-sektor yang dianggap dominan tadi. Kemudian di Indonesia juga ada program UMKM Go Digital gitu. Nah, itu juga dari hasil SE karena ternyata UMKM 99% lebih gitu. Iya. Kemudian ada juga program untuk integrasi UMKM marketplace dan ekonomi digital. Kemudian dari pemetaan lokasi-lokasi usaha dan sektor usaha juga dikembangkan kawasan industri. Jadi misalkan di satu wilayah ada lebih dari 10 usaha yang sektornya sama dibuatkan kawasan industri agar lebih terpadu. Kemudian ada sentra UMKM dan juga di 10 tahun terakhir ini kan ada yang namanya OSS ya Mas, Online Single Submission. Nah itu juga kan salah satunya dari kategori-kategori yang ada di sensus ekonomi. Penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5%, kemudian program perlindungan pekerja informal dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal, dan ada juga pelatihan vokasi berbasis kebutuhan usaha. Nah jadi itu program-program yang mungkin termanfaatkan dari hasil Sensus, SE ya, sensus ekonomi sebelumnya. tadi, Pak. Betul. Baik. Nah itu ya, jadi pendengar dan juga sobat RRI, tadi sudah disampaikan oleh Pak bahwa sensus ekonomi ini bukan hanya sekedar data kertas yang ada kemudian sudah selesai begitu Ya, Pak ya. betul sekali. Ternyata banyak sekali kebijakan yang juga sudah lahir dari sensus ekonomi ini. Benar. Baik, kita rehat sejenak sebelum nanti kita lanjut lagi. Masih banyak ini hal-hal yang pengen kita ketahui dari sensus ekonomi 2026. Tetap bersama kami di RRI Belitung 95,5 MHz. Baik pendengar dan juga sobat RRI, Anda masih bersama kami di 95,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi RRI Belitung. Dan tentunya kami informasikan sekali lagi pendengar untuk Anda, saat ini kita sedang berbincang dalam dialog interaktif Indonesia Bisa di RRI Belitung bersama dengan PLH Kepala BPS Belitung Timur. Kita membahas tentang sensus ekonomi 2026. Di awal tadi sudah banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Syahroni ya Pak ya, terkait dengan sensus ekonomi 2026. Nah, kita juga mungkin berbicara tentang investasi begitu Pak. Benar. Karena investasi ini sangat penting untuk membantu suatu daerah begitu ya. Betul. Nah, dengan adanya data sensus ini sendiri, bagaimana data sensus ini membantu menarik investasi ke daerah masing-masing begitu Pak? Silakan Pak. Betul. Terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali ya, baik untuk pemerintah maupun dunia usaha. Jadi kalau kita pakai kacamata investor Mas, kita kan tidak akan mungkin menanamkan modal atau usaha tanpa melihat data dulu. Jadi contoh aja kalau di bursa itu, ketika mereka ingin menanamkan modal, yang dicek laporan keuangan, dicek laporan keuangannya sehat atau tidak, untuk menentukan apakah mereka akan invest atau tidak di situ. Nah, jadi sensus ekonomi ini merupakan peluang yang luar biasa karena dengan data hasil sensus kita kan punya peta potensi itu. Bahwa di daerah ini sektor unggulannya ini dengan pemanfaatan tenaga kerja ini. Nah, artinya kan dengan data itu investor punya bayangan. Punya bayangan, punya informasi yang sumbernya resmi dari pemerintah kan terkait dengan ekonomi dan terkini gitu. Nah, jadi dengan adanya data tentunya investor akan lebih percaya dong. Jadi tidak ragu-ragu menanamkan modalnya ke daerah. Jadi penting bagi pemerintah, penting juga bagi masyarakat untuk bisa memberikan jawaban yang benar sehingga potensi ekonomi daerah kita benar-benar terpetakan apa adanya gitu Mas. Jadi dari data yang dikumpulkan disajikan, investor bisa melihat kan, oh ternyata sektor unggulan di Belitung Timur ini kami akan coba invest di sini gitu. Nah, jadi intinya dengan data sensus memberikan informasi, memberikan gambaran tentang wilayah agar mereka lebih yakin ketika melakukan investasi gitu. Baik, bagi para investor juga ini menjadi data awal juga begitu Pak ya, ketika melihat potensi-potensi daerah begitu. Karena mereka pasti menanamkan modal itu nggak asal-asalan gitu Pak ya. Baik. Nah itu ya, jadi
selain tadi bermanfaat bagi para pelaku usaha khususnya juga UMKM tadi, Ya. dia juga bermanfaat bagi para investor untuk memetakan begitu pemetaan awal begitu Pak ya, Betul, Pak. bagi mereka agar punya minat apa begitu untuk berinvestasi di daerah tersebut. Iya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan partisipasi dari masyarakat dan pelaku usaha ini sendiri, kenapa sih Pak partisipasi masyarakat dan pelaku usaha ini sangat penting gitu Iya. dalam sensus ekonomi terutama di tahun 2026 ini? Jadi partisipasi masyarakat terutama pelaku usaha bukan lagi sangat penting, itu kalau di dalam Islam itu fardu ain. Fardu ain. Iya. Karena kalau masyarakat terutama pelaku usaha tidak memberikan datanya ya percuma kan. Iya. Sayang buang-buang duit jatuhnya kan. Pemerintah sudah berupaya untuk memetakan potensi ekonomi agar menarik investor, kemudian mengembangkan usaha. Nah, kalau masyarakat tidak mau didata, tidak mau memberikan datanya, wah susah. Jadi Iya. sekali lagi kami tekankan partisipasi masyarakat terutama pelaku usaha ini fardu ain Fardu ain. Dalam- Sedikit lagi kewajiban nih gitu Iya. Pak ya. dalam memberikan datanya untuk karena kan kembali ke pernyataan saya di awal tadi, status ekonomi ini dari kita untuk kita juga kan, Iya. Mas. Jadi tentunya data yang akurat, lengkap, terpercaya itu sangat-sangat dibutuhkan dan semuanya bersumber dari partisipasi masyarakat. Jadi BPS kan sebenarnya tugasnya sebagai tukang potret ya, Mas. Tukang potret memotret kondisi lapangan dengan menyajikan data. Jadi semakin sama antara potret dan aslinya berarti semakin bagus datanya kan. Iya. gitu. Baik, baik. Nah, itu ya. Jadi pentingnya itu karena apa? Karena dari kita untuk kita juga. Ya, Pak, ya. Benar. Gitu ya. Jadi Anda jangan ragu. Sekali lagi saya terus sampaikan Anda jangan ragu begitu ya pendengar dan juga masyarakat terutama juga pelaku usaha. Nah, kemudian ini yang mungkin juga menjadi pertanyaan dari para pelaku usaha. Apa nih yang perlu dipersiapkan begitu Pak ketika ada petugas sensus datang untuk mendata gitu. Apa persiapan mereka nih Pak? Siap-siap. Jadi pertama kan kami melakukan sosialisasi, nanti petugas juga akan kita bekali ya, bekali identitas baik itu rompi, kemudian surat tugas, Iya. kemudian aplikasinya agar apa? Agar masyarakat tuh yakin gitu, percaya bahwa ini resmi Iya. dari pemerintah, resmi dari BPS. Nah, ketika Bapak Ibu bertemu atau didatangi oleh petugas, yang harus disiapkan adalah informasi usaha Bapak Ibu sekalian. Berikan data yang jujur, berikan data yang sebenarnya. Kemudian kalau memang sudah diyakinkan bahwa ini petugas resmi BPS, sudah sampaikan aja data secara apa adanya sesuai dengan yang ada di daftar pertanyaan ya, Mas. Iya. Jadi kalau informasi lain selain pertanyaan yang di kuesioner jangan. Iya. Cukup berikan data yang sebenarnya terkait dengan informasi usaha sesuai dengan yang ada, sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Dan satu lagi, kooperatif serta berikan senyum. Jadi nggak perlu makan, nggak perlu, cukup berikan responden memberikan senyum, itu sudah menjadi semangat buat petugas BPS gitu, Mas. Baik, nah itu ya. Iya. Baik, Pak, untuk kerahasiaan, Ya. ini yang pasti jadi dalam pikiran masyarakat ini pasti kerahasiaan dari data-data ini seperti apa nih, gitu. Nah, Nah, betul. menjamin kerahasiaan dari data responden ini seperti apa nih, Pak? Iya, jadi kerahasiaan data ini menjadi isu yang cukup penting Iya. juga di era Digital. sekarang. Jadi BPS sendiri, Mas, secara regulasi di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 pada bab 7 pasal 21 itu secara regulasi ya, Mas, disebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden atau masyarakat yang kita data. Nah, untuk implementasinya sendiri dari regulasi tadi, di BPS sendiri sudah memperkuat SDM untuk IT security. Termasuk, Mas, di BPS sendiri sekarang SOTK baru ya, artinya struktur organisasi baru sudah dibentuk subdirektorat, yaitu Subdit Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Data. Jadi sebelumnya mungkin tergabung pada Direktorat SIS, sekarang sudah dibentuk baru, Mas, khusus subdirektorat yang concernnya juga salah satunya terkait keamanan data. Jadi di pusat sendiri ada peningkatan infrastruktur, kemudian ada penguatan SDM IT security untuk apa? Untuk mengamankan data ini juga, mengamankan data agar data yang diberikan oleh responden benar-benar terjaga keamanannya. Kemudian yang ketiga, Mas, dari BPS sendiri ada kebijakan kehumasan gitu.
Jadi kebijakan kehumasan BPS untuk tidak memposting wajah responden. Oke. Jadi kalau misalkan BPS mendata, kan diposting untuk kegiatan melakukan pengawasan. Iya, iya. Nah itu di blur mukanya. Oke. Kecuali memang untuk responden-responden yang bisa menginfluence, yang bisa mengajak orang lain untuk turun di data, tapi itu pun atas persetujuan responden. Jadi misalkan contoh Raffi Ahmad punya usaha nih, Iya. di data atas persetujuan beliau mau diposting tuh bahwa BPS sudah Raffi Ahmad juga mau didata kan. Iya. Nah, kenapa kalian tidak? Baik. Artinya memang untuk kerahasiaan ini juga menjadi hal penting begitu Pak ya? Oh, sangat penting. Iya, baik. Nah, sebelum kita ke harapan dan pesan nih, kita sudah sepertinya sudah di akhir kebersamaan kita nih Pak. Ini penasaran juga pasti masyarakat. Kapan nih Pak perekrutan petugas-petugasnya? Ini pasti banyak yang bertanya juga nih. Siap. Perekrutan petugas-petugas untuk sensus ekonomi seperti apa nih Pak? Apa sudah dimulai atau belum? Kalau sekarang sih belum ya Mas. Kalau tahun lalu kita sempat merekrut tapi untuk seluruh kegiatan di BPS. Nah untuk perekrutan di tahun 2026 ini secara apa ya? Intinya kabupaten sudah siap tapi masih menunggu gongnya dari pusat. Karena kan terpusat ya Mas. Karena kan pelaksanaannya semuanya bersamaan. Jadi kami masih menunggu gong dari pusat bahwa tank sudah harus dimulai gitu. Iya. Tapi kalau kita baca ke jadwal awal, sebenarnya di bulan April ini sudah akan mulai perekrutan. Jadi ditunggu aja. Oke, ditunggu aja ya. Tapi dalam waktu yang tidak akan terlalu lama. Oke, baik. Nah, ditunggu berarti siap-siap begitu yang ingin menjadi petugas nanti karena informasi rekrutmen petugasnya juga sebentar lagi akan Betul segera sekali, Mas. diinformasikan. Akan begitu, segera Pak. kita mulai. Baik. Kemudian harapan Pak Ya. dari BPS terhadap hasil sensus ekonomi 2026 bagi pembangunan daerah ke depan apa nih kira-kira Pak? Ya, jadi BPS kita akan melakukan pendataan dengan sumber daya yang tidak sedikit, Mas. Menghabiskan anggaran yang cukup besar, menghabiskan daya upaya yang juga tidak mudah, tidak murah, dan tidak sedikit. Jadi harapan kami ketika data SE ini kami kumpulkan, kami sajikan sebagaimana mestinya dan menggambarkan kondisi lapangan yang sesungguhnya, harapan kita benar-benar digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang terarah gitu. Karena kan dengan data ini berarti kita punya guidance kan. Kita punya panduan sektor mana yang harus mendapatkan perhatian, kemudian skala usaha apa yang dominan. Nah, harapan kita dari BPS ini data yang kita kumpulkan dengan sebaik mungkin bisa digunakan untuk menyusun kebijakan yang terarah, kemudian bisa mendorong daya saing ekonomi nasional, kemudian bisa menyusun ketepatan penyusunan kurikulum pendidikan vokasi berdasarkan potensi usaha daerah. Jadi misalkan Belitung Timur setelah dipetakan ternyata sektor dominannya pariwisata. Jadi bisa disusun mungkin kurikulum untuk vokasi SMK pariwisata gitu agar mereka-mereka yang bersekolah ketika bekerja nanti sudah sesuai gitu. Iya. Sudah terintegrasi antara potensi yang ada di daerah dengan hukum saat sekolah gitu. Itu salah satunya. Baik. Nah, terakhir juga Pak, ini pesan kepada masyarakat agar turut menyukseskan sensus ekonomi 2026. Silakan. Ya. Jadi seluruh sobat RRI dan seluruh masyarakat khususnya di Belitung Timur, kami mengajak untuk mari bersama mensukseskan sensus ekonomi 2026. Jadi mohon diterima nanti kedatangan petugas BPS, berikan jawaban yang jujur, tidak perlu takut karena data yang Bapak Ibu berikan menentukan masa depan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Belitung Timur pada khususnya. Dan sensus ini merupakan kepentingan bersama, hajat nasional dan hajat besar. Harapan kami seluruh masyarakat berperan dan andil di dalam pelaksanaan dengan menerima petugas, memberikan jawaban yang benar, dan memberikan senyuman kepada petugas BPS. Baik, terima kasih Pak Syaroni. Ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik juga ya bagi kesuksesan sensus ekonomi 2026. Siap. Dengan kita mensosialisasikan ini, mudah-mudahan masyarakat juga nanti terbuka untuk menerima para petugas BPS dan jangan lupa memberikan senyuman tadi Pak ya. Betul sekali, Pak. Baik, terima kasih pendengar dan juga Sobat RRI yang mendengarkan kami di siang hari ini dalam Dialog Interaktif Indonesia Bisa. Mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di siang hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan tentunya juga saya
pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Dialog Interaktif Indonesia Bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So- Satu RRI